Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 18 ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara yang terkasih, keadaan hati kita adalah faktor penting dalam hubungan kita dengan Tuhan, karena yang dinilai oleh Tuhan bukanlah wajah kita, bukanlah paras atau perawakan ataupun kepandaian kita, melainkan isi hati kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebab seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19. Untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Lukas 18 ayat 10. Saudara, orang Farisi adalah tokoh agama yang tahu banyak tentang Taurat. Tapi sayang, hatinya penuh kesombongan dan kemunafikan. Merasa bersih dari dosa tanpa cacat celah seperti tertulis. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Otomatis orang Farisi merasa tidak lagi memerlukan belas kasih dan anugerah Tuhan. Orang sehat tentunya tidak memerlukan dokter atau tabib. Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara, kejujuran dan keterbukaan hati si pemungut cukai telah membuka pintu rahmat Tuhan. Permohonan belas kasih yang dipanjatkan kepada Tuhan dari jeritan hati yang remuk selalu menyentuh hati Tuhan. Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu maksudnya orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Saudaraku, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati yang jujur, hati yang terbuka apa adanya, tidak ada kemunafikan, tidak ada kebohongan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, tidak ada alasan bagi setiap kami pendengar Bread of Life Audio untuk menyombongkan diri. Siapalah kami? Apalah arti hidup kami tanpa Engkau, ya Tuhan? Karena itu ampuni dosa kami, ampuni kesalahan dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, supaya kami hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika hidup kami berkenan, maka apa yang menjadi doa dan permohonan kami, Engkau Allah yang mendengarkan dan mengabulkan seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Allah
yang menolong membimbing kami supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami diingatkan dan bahkan kami menjadi tahu bahwa korban yang berkenan kepada Allah adalah jiwa kami yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tuhan, Engkau berkenan dan menerima hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk berkat terbesar, yaitu isi hati Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Lawatan Tuhan ini kami tidak mau sia-siakan. Sebaliknya, penuhi kami, kuasai hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.